PDMSCEI selaku dosen pembimbing mata kuliah Teknologi Informasi yang berhalangan hadir pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu etika dan dampak teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Dina Wiyanti sebagai moderator yang akan memandu berjalannya diskusi pada pagi hari ini dengan anggota Irnawati, Intan Ayu Permatasari, dan Ahmad Kodas. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama, yakni pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Dan pengertian etika teknologi informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, etika adalah ilmu tentang asas-asas akhlak, sedangkan akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan. Teknologi informasi terdiri dari dua kata, yaitu teknologi dan informasi. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Etika dalam penggunaan teknologi informasi adalah ilmu tentang tata cara menggunakan teknologi dalam mengelola data. Selanjutnya, etika dalam teknologi informasi. Yang pertama, memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan benar. Yang kedua, tidak masuk atau mengunjungi laman-laman ilegal. Yang ketiga, tidak membocorkan informasi orang lain. Yang keempat, tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain. Yang kelima, menggunakan alat pendukung yang sesuai standar legal. Yang keenam, tidak menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma. Yang ketujuh, tidak menjiplak dan mengambil hak cipta karya orang lain. Yang kedelapan, setiap kali mencari referensi selalu sertakan sumber supaya terhindar dari prasangka plagiarisme. Yang kesembilan, memperhatikan tata krama dalam menghubungi orang lain. Yang kesepuluh, mengunjungi laman-laman resmi. Selanjutnya, dampak teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU ITE bahwa teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua. Oleh karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dampak positif teknologi informasi. 1. Sebagai tempat promosi. 2. Ajang memperbanyak teman. 3. Sebagai tempat penyebaran informasi. 4. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Sedangkan dampak negatif teknologi informasi, yang pertama yaitu kecanduan, yang kedua pornografi, yang ketiga perjudian, dan yang keempat kejahatan dunia maya. Demikianlah presentasi kami. Mari kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok 7. Coba sebutkan contoh dari cybercrime. Saya di sini akan menjawab pertanyaan saudara Abil, yaitu apa contoh kejahatan cybercrime. Yang pertama, ada banyak kejahatan cybercrime, tapi akan saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama itu penipuan, yang kedua cyberbullying, yang ketiga hacking atau pencurian data. Perkenalkan, nama saya Iha. Izinkan saya bertanya pada kelompok 7. Pertanyaannya, mengapa penerapan etika dalam penggunaan teknologi informasi sangat penting di perusahaan? Terima kasih. Baik, saya Irnawati akan menjawab pertanyaan dari Iza, yang mana pertanyaannya adalah mengapa penerapan etika dalam penggunaan teknologi informasi sangat penting di perusahaan. Itu sangat penting karena etika tersebut akan mengantarkan keberhasilan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan manajemen. Kegagalan pada penyajian informasi akan berakibat risiko kegagalan pada perusahaan. Saya Fitri Hasana bertanya kepada kelompok 7, mengapa dalam pemanfaatan teknologi informasi perlu adanya aturan yang terkait dengan moral dan etika berperilaku? Baiklah, di sini saya Ayu menjawab pertanyaan dari saudari Fitri. Yang pertanyaannya, mengapa dalam pemanfaatan teknologi informasi perlu adanya aturan yang terkait dengan moral dan etika berperilaku? Jika etika digital tidak diterapkan, maka akan terjadi tindakan bullying, berita palsu atau hoax, pelecehan seksual, pornografi, ujaran kebencian di dunia digital,
Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, setiap penggunaan internet harus memahami dan menerapkan etika dalam berinteraksi di internet. Baiklah, saya Alvira Ramina akan bertanya kepada kelompok 7. Adapun pertanyaannya ialah bagaimana teknologi informasi mempengaruhi privasi individu dan bagaimana kita dapat menjaga privasi dalam era digital yang semakin terhubung. Wiyanti ingin menjawab pertanyaan dari saudari Elvira, yang mana pertanyaannya bagaimana teknologi informasi mempengaruhi privasi individu dan bagaimana kita dapat menjaga privasi dalam era digital yang semakin terhubung. Berikut adalah beberapa cara di mana teknologi informasi mempengaruhi privasi individu dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga privasi dalam era digital. Yang pertama yaitu pengaturan privasi. Periksa dan atur pengaturan privasi pada perangkat, aplikasi, dan situs web untuk mengontrol informasi pribadi yang dibagikan. Yang kedua yaitu gunakan layanan VPN atau Virtual Private Network untuk menyandingkan dan melindungi data saat browsing internet. Yang ketiga, enkripsi data. Gunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif saat disimpan, ditransmisikan atau diproses. Yang keempat, pembaruan perangkat lunak. Pastikan perangkat lunak dan aplikasi selalu diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Tingkatkan pemahaman tentang risiko privasi digital dan bagaimana melindungi diri sendiri dari ancaman privasi. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi, apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak, maka di sini kami dari kelompok 7 terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya, dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.